Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Kamar Renungan, para pencari cahaya di tengah remang-remang dunia. Masih bersama saya, Galih P. Saputra. Malam ini, kita akan memasuki zona yang sering membuat kita bingung. Zona di mana boleh dan tidak boleh terasa samar. Zona abu-abu. Seringkali kita bertanya, ini halal atau haram ya? Kok rasanya nanggung? Dan jawaban dari kegelisahan itu ternyata sudah digariskan 14 abad yang lalu. Untuk memedahnya, alhamdulillah, gurunda kita, Ustadz Abdurrahman, telah hadir membersamai kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Galih. Dan salam takzim untuk seluruh sahabat Kamar Renungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjernihkan pandangan hati kita malam ini, memisahkan yang hak dari yang batil, dan menjauhkan kita dari samarnya keraguan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, malam ini kita masuk ke hadis Arba'in nomor 6, tentang halal, haram, dan syubhat. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jujur Ustadz, di era modern ini rasanya makin sulit membedakan mana yang murni halal dan mana yang haram. Transaksi online, investasi digital, bahan makanan olahan, semuanya bercampur. Bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW memberikan kita kompas untuk menavigasi hutan belantara syubhat ini? Bismillah, walhamdulillah. Akhi Galih yang dirahmati Allah, kegelisahan antum mewakili kegelisahan umat zaman ini. Hadis ke-6 ini adalah hadis yang sangat agung. Para ulama seperti Imam Abu Daud rahimahullah menyebutkan bahwa Islam itu berporos pada 4 hadis, dan salah satunya adalah hadis ini. Mengapa? Karena hadis ini bicara tentang as-salamah atau keselamatan agama dan kehormatan seorang hamba. Mari kita dengarkan bunyi redaksi lengkapnya agar keberkahan teks aslinya meresap ke dalam jiwa kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi. Faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ustadz, kalimat pembukanya sangat tegas. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Saya ingin Ustadz membedah kata bayyin ini. Kenapa Nabi menyebut halal dan haram itu bayyin? Padahal di lapangan seringkali kita bingung. Apakah kebingungan itu karena hukumnya yang tidak jelas atau karena kitanya yang kurang ilmu? Pertanyaan yang tajam, Akhi Galih. Mari kita bedah secara linguistik. Kata bayyin berasal dari akar kata bana yabinu, yang artinya terpisah dan terlihat jelas. Dalam bahasa Arab, sesuatu disebut bayyin jika ia seterang matahari di siang bolong, tidak ada kabut yang menutupinya. Secara usul fikih, yang dimaksud halal yang bayyin adalah perkara yang dalilnya qat'i, pasti dan disepakati. Makan nasi, minum air, menikah, berdagang secara jujur, itu bayyin. Sebaliknya, haram yang bayyin juga jelas. Zina, makan babi, minum khamar, riba, membunuh, itu semua jelas, terpisah, bana, dari yang baik. Lalu, kenapa ada kebingungan? Masalahnya ada di frasa berikutnya. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Perhatikan kata mushtabihat. Ia berasal dari akar kata syabaha yang artinya mirip atau serupa. Akhi Galih, pernahkah antum melihat anak kembar yang sangat mirip sampai sulit dibedakan? Itu disebut tasyabuh. Barang syubhat disebut syubhat karena ia memiliki kemiripan wajah. Wajah satunya mirip halal, wajah lainnya mirip haram. Misalnya ada skema bisnis baru. Di satu sisi terlihat seperti jual beli, halal, tapi di sisi lain ada unsur ketidakpastian atau gharar, haram. Karena kemiripan inilah ia menjadi samar. Dan Nabi mengatakan, la ya'lamuhunna kathirun minan nasi. Artinya,
Hukum aslinya sebenarnya ada dan jelas di sisi Allah. Tapi karena keterbatasan ilmu manusia, ia menjadi samar bagi orang awam. Namun jelas bagi para ulama yang mendalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi ketidakjelasan itu bukan pada zat hukumnya, tapi pada kacamata ilmu kita ya Ustadz. Karena mirip tadi. Lalu Ustadz, Nabi memberikan solusi. Famanit taqasyubuhat istabra'a lidinihi wa irdih. Saya tertarik dengan kata istabra'a. Terdengar asing tapi rasanya punya makna perlindungan yang kuat. Apa makna filologisnya? Ini adalah mutiara bahasanya. Kata istabra'a adalah bentuk mubalaghah dari kata bara'ah yang artinya bebas atau lepas dari tuntutan. Akhi Galih, jika seseorang punya utang lalu dia melunasinya, dia disebut bari, bebas. Ketika Nabi menggunakan kata istabra'a, maknanya adalah orang yang menjauhi syubhat, dia sedang meminta pembebasan total atau memastikan kesuciannya secara maksimal. Apa yang dibebaskan? Dua hal. Lidinihi, untuk agamanya, hubungan dia dengan Allah aman. Dia tidak akan ditanya di akhirat, kenapa kamu makan yang haram. Wa irdihi, dan untuk kehormatannya, hubungan dia dengan manusia aman. Orang tidak akan menggunjingnya. Bayangkan, seorang tokoh agama yang terlihat masuk ke tempat yang remang-remang, meskipun dia cuma mau beli air mineral. Itu syubhat. Orang akan bicara, kehormatannya jatuh. Maka konsep istibra ini mengajarkan kita manajemen reputasi tingkat tinggi. Jangan letakkan dirimu di posisi yang membuat orang bisa menfitnahmu. Menjauh dari tepi jurang bukan karena takut jatuh saja, tapi supaya orang tidak menyangka kita mau bunuh diri. Subhanallah, manajemen reputasi dan proteksi agama. Jadi waro atau kehati-hatian itu bukan hanya soal takut dosa, tapi juga menjaga marwah diri di hadapan manusia. Kemudian Ustadz, Nabi memberikan analogi yang sangat visual tentang pengembala dan hima, tanah larangan. Karra'i yar'a haulal hima. Kenapa analoginya pengembala? Dan apa relevansinya hima ini dengan kehidupan kita di kota metropolitan sekarang? Kita kan tidak mengembala kambing, Ustadz. Benar, kita tidak menggembala kambing di padang rumput, tapi hakikatnya kita sedang menggembala hawa nafsu kita di padang dunia. Mari bedah kata al-hima. Secara bahasa, al-hima bermakna tempat yang dijaga dan dilindungi. Di zaman Arab kuno, para raja biasa mematok tanah subur khusus untuk hewan ternak kerajaan. Tidak boleh ada rakyat jelata yang menggembala di sana. Nabi bersabda, yushiku ayyar ta'afihi. Nyalis saja dia terperosok ke dalamnya. Bayangkan akhi Galih, antum punya domba. Antum bawa domba itu merumput persis di pinggir pagar istana raja yang rumputnya hijau ranum. Mungkin niat antum cuma di pinggir pagar, tapi bisakah antum menjamin domba itu tidak akan loncat pagar saat antum lengah sedikit saja? Inilah psikologi syubhat. Orang yang berani bermain-main di wilayah makruh atau syubhat, dia sedang menggembala di pinggir pagar haram. Hari ini masih syubhat, besok geser sedikit, sudah jatuh ke haram. Contoh konkret zaman sekarang, hubungan lawan jenis. Chattingan mesra tapi islami, katanya. Makan siang berdua, alasannya rapat kerja. Ini haulal hima, di sekitar larangan. Hati manusia itu lemah. Sekali terpleset, jatuhlah ke dalam zina. Hima Allah. Maka prinsip waro adalah berikan jarak aman, safety margin. Jangan main di pinggir jurang. Ibnu Rajab Al-Hanbani dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengutip perkataan sahabat. Kami meninggalkan 9/10 hal yang halal karena takut terperosok pada yang haram. Itu level kehati-hatian para salafus soleh. Kita seringkali malah mencari celah pembenaran di wilayah syubhat. Astagfirullah. Kami meninggalkan 9/10 yang halal karena takut haram. Kalimat itu menampar sekali, Ustadz. Kita malah sering bertanya, ini kan belum tentu haram, sikat saja dulu. Ustadz, ini membawa kita ke bagian akhir hadis yang sangat ikonik, tentang segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Kenapa Nabi menutup pembahasan hukum halal haram dengan pembahasan organ tubuh? Apa korelasi antara fikih makanan atau muamalah dengan fikih hati? Inilah letak jeniusnya kenabian, Jawami'ul Kalim.
Nabi SAW tidak hanya memberi aturan, tapi menunjukkan mesin penggeraknya. Mari kita fokus pada kata mudghah. Secara bahasa, mudghah artinya seukuran kunyahan, sesuatu yang kecil yang bisa dikunyah dalam mulut. Nabi tidak menyebut jism, tubuh besar, atau ra's, kepala. Beliau menyebut ukuran kecil. Pesan linguistiknya, jangan tertipu bentuk fisik. Sesuatu yang kecil ini, jantung atau hati, adalah raja yang mengendalikan seluruh bala tentara tubuh. Korelasinya dengan halal haram sangat erat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan mekanismenya. Mengapa orang berani menerjang syubhat? Mengapa orang tidak punya rasa takut nyerempet pagar larangan Allah? Jawabannya, karena mudghahnya sakit. Jika hati itu solaha, baik atau sehat, ia memiliki sensitivitas tinggi, ibarat sensor detektor logam yang canggih. Ada syubhat sedikit saja, hatinya gelisah, berdegup kencang, menolak. Tapi jika hati itu fasada, rusak, sensornya mati. Haram yang jelas pun dianggap biasa, apalagi syubhat. Jadi ketika kita bingung, ini halal atau haram, seringkali bukan karena dalilnya tidak ada, tapi karena hati kita tertutup oleh cinta dunia, hubbud dunya, sehingga kita mencari-cari dalil yang membolehkan keinginan nafsu kita. Kita memaksa dalil untuk tunduk pada nafsu, bukan nafsu tunduk pada dalil. Itulah tanda kerusakan pada mudghah. Ya Allah, jadi hati adalah sensornya. Kalau sensornya rusak, alarm tidak bunyi meskipun bahaya di depan mata. Ustadz, bisa berikan satu kisah nyata dari para salaf yang menunjukkan bagaimana sensitivitas mudghah mereka bekerja terhadap barang syubhat, agar kami punya gambaran konkret level dewa dari kehati-hatian ini. Tentu akhi Galih. Ada kisah masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang khalifah pertama kita, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Suatu hari, budak beliau datang membawa makanan. Karena lapar, Abu Bakar memakannya satu suap. Biasanya, Abu Bakar selalu bertanya, "Dari mana engkau dapatkan ini?" Tapi kali ini beliau lupa bertanya di awal. Setelah tertelan, budaknya berkata, "Wahai khalifah, dulu di masa jahiliyah, aku pernah berpura-pura jadi dukun dan meramal nasib orang. Padahal aku tidak bisa meramal, aku hanya menipu. Upah dari penipuan itulah yang barusan Anda makan." Perhatikan respon Abu Bakar. Apakah beliau berkata, "Oh ya sudah, kan tidak sengaja, sudah masuk perut, lanjut saja"? Tidak. Seketika itu juga, wajah beliau pucat. Beliau memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan berusaha memuntahkan makanan itu. Beliau memaksa dirinya muntah sampai wajahnya memerah dan urat lehernya tegang. Sahabat lain berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah sampai begini engkau menyiksa diri hanya karena sesuap makanan?" Abu Bakar menjawab dengan kalimat yang menggetarkan jiwa. "Demi Allah, seandainya makanan ini tidak bisa keluar kecuali bersama nyawaku, akan aku keluarkan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya." Lihatlah sensitivitas itu, akhi Galih. Sesuap nasi syubhat, hasil tipuan masa lalu budaknya, dianggap racun yang mematikan bagi hati beliau. Beliau takut makanan itu menjadi darah, menjadi daging, lalu membuat hatinya keras dan doa-doanya tertolak. Ini adalah istibrah, pembebasan diri, level tertinggi. Merinding saya mendengarnya, memasukkan jari ke tenggorokan demi mengeluarkan yang syubhat. Sementara kita, mungkin kita malah menelan yang haram sambil tertawa. Ustadz, waktu kita terbatas. Dari pembahasan panjang tentang bayin, mushtabihat, hima hingga mudghah ini, apa sintesis atau benang merah yang harus kita bawa pulang sebagai bekal menghadapi minggu ini? Sahabatku, akhi Galih dan pendengar sekalian, sintesis dari hadis Arba'in ke-6 ini adalah peta jalan keselamatan jiwa. Hidup ini adalah perjalanan melintas ladang ranjau. Yang halal itu terang, ambillah, itu bahan bakar kita. Yang haram itu terang, tinggalkan, itu racun kita. Yang syubhat atau samar adalah ujian kejujuran iman kita. Jangan tanya apa fatwanya dulu, tapi tanyalah pada hati nuranimu, istafti qalbak. Jika hatimu berdesir ragu, tinggalkan. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ingat rumus ini,
jarak aman. Bangunlah pagar yang jauh dari larangan Allah. Jika kantor mewajibkan hal yang syubhat, jika lingkungan pergaulan menyeret ke yang syubhat, beranilah berkata tidak. Mungkin secara matematika duniawi kita rugi, kehilangan peluang atau uang, tapi secara matematika akhirat, kita sedang membeli keselamatan agama dan kehormatan kita. Dan yang paling penting, rawatlah mudghah kita. Jangan biarkan ia tertutup debu dosa. Beri ia nutrisi dengan zikir, tilawah, dan makanan yang halal lagi thayyib. Karena jika hati itu sehat, ia akan menjadi kompas otomatis yang akan berteriak keras saat kita mendekati jurang neraka. Mari kita tutup dengan doa yang sering dibaca oleh para salaf untuk menjaga hati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Jangan jadikan ia samar bagi kami, sehingga kami tersesat. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sangat indah dan relevan. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman. Bedah bahasa dan maknanya malam ini benar-benar menjadi warning system buat saya pribadi, dan semoga juga buat teman-teman semua. Ternyata menjadi muslim itu bukan cuma sholat puasa, tapi juga menjadi satpam yang ketat bagi apa yang masuk ke perut dan apa yang mendekat ke hati kita. Sahabat Kamar Renungan, itulah tadi bedah hadis Arba'in nomor 6. Ingat, keraguan adalah sinyal bahaya. Jika ragu, mundur. Keselamatan agamamu jauh lebih mahal daripada keuntungan dunia yang sementara. Saya Galih P. Saputra dan guru kita Ustadz Abdurrahman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jagalah hatimu, jagalah asupanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.